Ivar Jenner tak tergantikan. Dua wonderkid timnas adu nasib di Belanda. Pandit nasional dukung gelombang naturalisasi timnas Indonesia. Legenda Belanda doakan skuad Garuda menuju Piala Dunia. Misteri Dirtek baru PSSI yang jauh dari kata terwujud. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pandit nasional dukung gelombang naturalisasi timnas Indonesia. Kabar mengenai gelombang naturalisasi pemain timnas Indonesia bakal terjadi lagi. Bahkan, 5 pemain diaspora sudah dibidik. Beberapa pandit sepak bola tanah air pun akhirnya turut memberikan suaranya. Sebelumnya diketahui nama-nama seperti Mauro Zylstra, Beliano Jonathans, Pascal Struijk, Dean Zandbergen, dan Tristan Goijer santer disebutkan bakal didekati untuk menjadi WNI. Bahkan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asistennya turun gunung langsung bertemu dengan pemain bidikannya. Pengamat sepak bola senior asal Malang Gus Nul Yakin menjelaskan Patrick Kluivert dan koleganya paling tahu kebutuhan timnas Indonesia saat ini dan masa mendatang. Saya kira setelah menjalani 2 pertandingan lawan Australia dan Bahrain, tim pelatih tahu kekurangan timnas Indonesia. Menurut kita, materi yang ada sekarang sudah cukup, tapi di mata pelatih masih kurang. Nah, kekurangan itulah yang sedang ingin ditutupi dengan mencari pemain naturalisasi baru, ujarnya. Lanjut Gus Nul Yakin, 5 calon naturalisasi itu 2 posisi bek dan sisanya bernaluri serang. Tampaknya saat ini 2 sektor itu yang ingin diperkuat oleh Patrick Kluivert. Lebih lanjut, pemain baru ini menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga atau nanti jika harus bersaing di fase keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Gus Nul Yakin menjelaskan dengan masuknya pemain naturalisasi nanti, Patrick Kluivert bisa punya variasi permainan yang lebih banyak lagi. Terlepas dari apapun itu, kita harap yang terbaik untuk timnas Indonesia ke depan. Misteri Dirtek baru PSSI yang jauh dari kata terwujud. Teka-teki perihal Dirtek baru masih berlanjut. Sudah cukup lama PSSI tidak memiliki direktur teknik definitif. Setelah beberapa nama santer dikaitkan hingga saat ini, tetap saja posisi tersebut masih lowong setelah kepergian Indra Safri yang mundur dari jabatan tersebut lantaran dipercaya menjadi pelatih timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka-bukaan bahwa sosok yang akan mengisi posisi strategis tersebut masih dalam proses pencarian dan belum diputuskan. Sebelumnya, PSSI memutuskan mencopot Indra Safri dari kursi pelatih timnas U20. Meski demikian, pelatih asal Sumatera Barat itu masih tetap bertugas di lingkungan PSSI dan menjadi bagian dari tim teknik federasi, dan perannya sudah ada bahkan sejak sebelum Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum. Hingga kini, posisi direktur teknik tetap kosong. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI justru lebih dulu menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis untuk federasi. Penunjukan Cruyff memunculkan spekulasi bahwa federasi lebih fokus pada pembenahan struktur dan strategi jangka panjang timnas ketimbang terburu-buru menunjuk direktur teknik. Erick Thohir sendiri meminta publik bersabar dan memastikan bahwa keputusan penunjukan akan dilakukan secara cermat. Posisi direktur teknik memang memiliki peran vital dalam pengembangan sepak bola nasional. Selain menyusun program pembinaan, orang yang duduk di kursi ini bertanggung jawab terhadap arah teknis dan filosofi permainan dari seluruh jenjang timnas Indonesia, mulai dari U17, U20, U23 hingga tim senior. Tugas berat juga menanti, mengingat kalender sepak bola nasional dan internasional tahun 2025 cukup padat. Legenda Belanda doakan skuad Garuda menuju Piala Dunia. Dukungan timnas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia nampaknya tak datang dari publik tanah air saja. Setelah perjalanan skuad Garuda yang terus mencuri perhatian, publik internasional pun turut juga mendukung kiprah anak asuh Patrick Kluivert. Sebelumnya, keterlibatan nama-nama besar sepak bola dunia dalam memantau perkembangan timnas Indonesia bukanlah hal yang baru.
Namun, pernyataan dari Kwakman baru-baru ini sempat memicu perbincangan luas, terutama usai laga Indonesia melawan Bahrain. Kwakman menyayangkan performa tim saat menghadapi Bahrain. Ia menilai bahwa kualitas permainan belum mencapai standar yang ideal untuk sebuah tim yang tengah mengejar tiket menuju Piala Dunia. Pernyataan tersebut menjadi bahan pemberitaan media Belanda, salah satunya Football Premier, yang menyebutkan bahwa Kwakman berharap Indonesia sukses, namun tetap menyoroti minimnya kualitas teknik yang ditampilkan. Kontroversi pun bermula ketika komentar Kwakman tersebut tersebar di media sosial dan mendapat reaksi keras dari warganet Indonesia. Banyak yang menilai komentarnya sebagai bentuk meremehkan kemampuan tim nasional. Bahkan, ancaman sempat dialamatkan kepadanya di dunia maya yang mendorong Kwakman memberikan klarifikasi bahwa maksudnya bukanlah untuk menghina, melainkan memberikan kritik konstruktif. Ia juga menyebutkan bahwa kesalahpahaman ini kemungkinan besar muncul akibat perbedaan konteks dan terjemahan di sejumlah media lokal. Meski menjadi sorotan dan menerima respon negatif, Kwakman tetap menyampaikan harapan terbaiknya untuk pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta jajaran staf pelatih lainnya. Kwakman yang memiliki relasi dekat dengan beberapa staf timnas seperti Denny Lanzat dan Alex Pastor menegaskan bahwa dukungannya bukan basa-basi. Ia ingin melihat sukses dari para profesional yang pernah bekerja bersamanya di Eropa dan kini mengambil peran penting dalam membentuk wajah baru sepak bola Indonesia. Ivar Jenner tak tergantikan. Dua wonderkid timnas adu nasib di Belanda. Momen kontras terlihat kala pemain skuad Garuda Ivar Jenner menjadi pembeda dari nasib dua wonderkid timnas Indonesia di Belanda. Seperti diketahui, ketiga pemain muda timnas Indonesia menuai hasil yang cukup berbeda. Nama Ivar Jenner masih menjadi favorit tampil penuh 90 menit ketika Jong FC Utrecht mengalahkan FC Dordrecht skor 1-0. Nama Flashscore memberikan rating 6,8 terhadap penampilan Jenner kali ini. Laga menghadapi Dordrecht menjadi catatan caps ke-25 dari 37 kesempatan pada musim ini. Peluang pemain gelandang bertahan menambah jam terbangnya dapat terjadi pada laga terakhir Liga 2 Belanda. Penampilan rutin tersebut dapat membantu Jenner untuk semakin siap ketika mendapat panggilan timnas Indonesia. Beralih dari Ivar Jenner, kabar berbeda dituai Tim Gaypens dan Dion Mark. Kedua pemain timnas Indonesia U23 tidak mendapatkan jam terbang bersama klubnya. Untuk Tim Gaypens, cuma menonton saja dari bangku cadangan ketika FC Emmen menaklukkan Triple V Venlo skor 2-1. Maka caps pemain 19 tahun tertahan di koleksi 15 caps dari 37 kesempatan. Pemain bek kiri pun perlu memperebutkan jam terbang pada laga terakhir FC Emmen. Sementara Dion Mark hanya diparkir sebagai cadangan top aus. Caps dari pemain bek tengah tertahan di perolehan 2 dari 14 kesempatan. Dion Mark sendiri baru menembus tim senior top aus pada paruh musim atau mulai pekan ke-24. Dan terlepas dari apapun, perjuangan mereka patut kita apresiasi dan dukung terus agar para pemain timnas Indonesia ini semakin berkembang dan semangat dalam menatap perjuangan selanjutnya, meskipun harus berkawan baik dengan kegagalan.